Assalamualaikum abang kakak, berjumpa lagi dengan saya Miss Erlinawati. Oke abang kakak, kali ini kita akan membahas tema 8 lingkungan sahabat kita, subtema 3 pembelajaran ke-1, 2, dan 3 tentang usaha pelestarian lingkungan. Nah abang kakak, mari kita berdoa dulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Oke, semoga abang kakak bisa memahami materi yang disampaikan ya nak. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, supaya abang kakak dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air. Kemudian yang kedua, supaya abang kakak dapat menganalisis pengaruh kualitas air terhadap kehidupan manusia. Yang ketiga, supaya abang kakak mampu menjelaskan pengertian dan ciri-ciri gambar cerita. Kemudian, supaya abang kakak mampu menjelaskan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir, supaya abang kakak dapat menceritakan keuntungan dari keragaman sosial akibat adanya berbagai jenis usaha. Nah, coba abang kakak perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar itu muncul 4 pertanyaan. Pertama, kegiatan apa yang dilakukan dalam gambar tersebut? Iya, benar, kegiatan menanam pohon. Kemudian, di mana kegiatan itu biasanya dilakukan? Di lingkungan sekitar, di tempat wisata, dan lain-lain. Kemudian, apa tujuan dari kegiatan itu? Untuk reboisasi kembali atau untuk kebersihan lingkungan dan keindahan lingkungan. Kemudian apa manfaat dari kegiatan itu? Untuk mengurangi polusi udara, kemudian untuk menghasilkan oksigen yang banyak, kemudian untuk melindungi lingkungan dari banjir dan bencana alam. Nah, air untuk kebutuhan. Abang kakak, gambar yang tersedia ini adalah gambar air laut. Bagaimana rasa air laut? Ya, air laut terasa asin. Jika kamu berenang di pantai dan terpercik air laut, kamu akan mengetahui bahwa air laut terasa asin. Sebagian besar, 97% air yang menutupi planet bumi ini berupa air laut. Nah, air laut itu tidak bagus ya nak untuk diminum. Air laut juga tidak dapat digunakan dalam kebanyakan industri dan keperluan rumah tangga. Untunglah 3% air yang ada di dunia berupa air segar, yaitu air yang tidak asin dan dapat digunakan untuk diminum, memasak, dan mencuci. Ternyata abang kakak, untuk mengetahui air itu bersih atau tidak ada persyaratannya. Yang pertama, secara fisik. Secara fisik, air itu tidak keruh, tidak berwarna apapun, tidak berasa apapun, tidak berbau apapun, suhunya sejuk, tidak ada endapan. Kemudian syarat kimiawi tidak beracun, tidak mengandung zat kimia yang berlebihan, cukup yodium, artinya cukup kadar garamnya cukup ya. Kemudian pH air antara 6,5 sampai 9,2. Nah, untuk syarat mikrobiologinya tidak mengandung kuman-kuman penyakit seperti disentri, tipus, dan kolera. Nah, biasanya untuk syarat mikrobiologi ini air itu harus dibawa ke laboratorium ya, Abang Kakak. Nah,
Masyarakat biasanya memerlukan air dalam jumlah yang sangat besar. Nah, air yang akan digunakan diambil dari sungai-sungai terdekat atau sumber air lainnya seperti sumur. Nah, air dari sungai dan sumber air dialirkan dan disimpan dalam tangki penampung yang sangat besar. Nah, tangki penampung berisi air ditambahkan sejumlah kecil gas klorin supaya membunuh kuman berbahaya. Nah, jadi abang kakak, kalau misalnya kamu punya tangki penampung air yang besar di rumah, alangkah lebih bagusnya abang kakak menggunakan gas klorin untuk membunuh kuman-kuman berbahaya. Selanjutnya, air dipompa melalui pipa bawah tanah menuju ke rumah-rumah penduduk. Air inilah yang digunakan untuk keperluan sehari-hari masyarakat, atau yang sering kita sebut dengan air pam ya nak, air bersih. Nah, Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia biasanya diperingati setiap tanggal 22 Maret, tepatnya kemarin ya nak. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Nah, kenapa persediaan air sangat berkurang di muka bumi? Karena banyaknya penebangan pohon yang dilakukan oleh manusia secara liar, sehingga tidak ada lagi akar-akar tumbuhan untuk menyerap air sehingga air itu tersimpan. Nah, air yang tidak diserap itu akan mengalir sendiri ke laut, ke sungai, dan ke danau-danau, sehingga air yang harusnya ada di dalam tanah itu sudah berpindah ke danau, ke sungai dan laut, sehingga menyebabkan terjadinya kemarau yang berkepanjangan dan kekurangan air di permukaan tanah. Nah, untuk menanggulangi itu ada tindakan yang harus kita lakukan, yaitu tindakan mengurangi krisis air bersih. Pertama, menghemat penggunaan air. Kedua, membuat lubang resapan, yaitu lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya teresap ke dalam tanah. Ketiga, menanam pohon supaya akar-akar pohon dapat menahan air di dalam tanah. Nah, coba abang kakak perhatikan gambar berikut. Iya, betul, ada gambar dan ada percakapannya. Kira-kira itu apa? Iya, benar, gambar cerita. Nah, gambar tersebut merupakan cuplikan dari buku cerita bergambar yang berjudul Kakek Bangau yang Baik Hati. Buku tersebut menceritakan sebuah sawah yang kekeringan. Ketam dan katak yang biasa hidup di situ menjadi sangat tersiksa. Mereka meminta pertolongan kepada kakek Bangau. Dengan merasa iba, kakek Bangau terbang berkeliling mencarikan tempat berair bagi ketam-ketam dan katak-katak. Akhirnya kakek Bangau menemukan sebuah telaga. Lalu dipindahkannya katak-katak dan ketam-ketam ke telaga itu. Nah, karya gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita ya Bang Kakak. Salah satu contohnya adalah komik. Sekarang untuk ciri-ciri gambar cerita ada 3. Yang pertama, memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita. Kemudian memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Selanjutnya menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita dikarenakan adanya gambar. Selanjutnya, kita akan melihat pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi, karena kegiatan ekonomi meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kita akan lihat satu-satu ya, Nak. Produksi ini adalah kegiatan menghasilkan barang oleh produsen. Jadi, kegiatan menghasilkan barang atau produk yang dilakukan oleh produsen, orang yang menghasilkannya itu disebut dengan produsen. Kemudian distribusi adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Konsumen itu adalah orang yang mengkonsumsi ya nak. Nah, kita lihat konsumsi adalah kegiatan manusia mengurangi atau menghabiskan atau mengkonsumsi nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut dengan konsumen. Nah, kita bahas kembali, review lagi. Orang yang melakukan produksi adalah orang
disebut dengan produsen, sedangkan orang yang melakukan distribusi disebut dengan distributor, dan orang yang melakukan konsumsi disebut dengan konsumen. Oke? Selanjutnya, ternyata abang kakak, materi yang kita bahas hari ini ada dan sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalkumu bainakum bil batil illa antakunu tajratun antaradin minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Nah, jadi abang kakak, apa maknanya dengan materi kita, Miss? Kalau misalnya tumbuh-tumbuhan atau makhluk hidup yang lain yang ada di bumi tidak ada gunanya untuk kita musnahkan atau untuk kita tebang, maka janganlah kita tebang, sehingga perlakuan-perlakuan yang kita berikan terhadap makhluk hidup yang lain itu bisa menimbulkan kecelakaan yang besar bagi bumi kita. Oke, itu maksudnya, Nak. Nah, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video Miss. Semoga abang kakak bisa memahami materi yang disampaikan dengan baik dan benar. Pesan Miss, abang kakak tetap menggunakan masker ketika keluar rumah, konsumsi buah-buahan yang kaya serat, kemudian jangan lupa perbanyak minum air putih, dan untuk anak-anak Miss tetap menutup auratnya ya. Oke, Miss tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.